在这边。Debut dengan klub tapi Messi Hilgers absen lawan Jepang dan Arab Saudi. Coach Justin kritik Asnawi, dia layak tak dipanggil Shin Tae-yong, keputusannya bikin penurunan performa. Prediksi starting lineup timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi, siap guncang GBK. Fokus pemulihan cedera, Messi Hilgers absen lawan Jepang dan Arab Saudi. Penggemar timnas Indonesia mungkin harus menahan harapan untuk melihat aksi Messi Hilgers di kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang dan Arab Saudi. Rumor kurang menggembirakan ini datang dari situs 20 Insight, yang mengabarkan bahwa B23 tahun tersebut memutuskan absen demi fokus pada pemulihan cederanya. Tentu kabar ini cukup mengejutkan, mengingat Hilgers awalnya masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Cedera lutut dan jadwal yang padat. Jadi, apa yang terjadi dengan Hilgers? Cedera hamstring yang ia alami di lutut kanannya saat membela Twente melawan Willem 2 pekan lalu, rupanya cukup serius. Meskipun sempat tampil selama 84 menit dalam laga melawan Ajax Amsterdam, cedera ini membuatnya harus absen di pertandingan berikutnya di Liga Eropa. Pihak Twente menyebutkan bahwa perjalanan jauh ke Jakarta mungkin malah memperparah kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih. Dengan begitu, Hilgers memilih fokus memperkuat kondisinya demi menghadapi jadwal Twente yang super padat setelah jeda internasional. Selain jarak yang jauh, agenda Twente penuh banget setelah ini, Liga, Liga Eropa, hingga Piala KNVB. Hilgers harus hati-hati menjaga kondisi tubuhnya, tulis 20 Insight. Kalau dilihat dari jadwalnya, memang timnas Indonesia masih harus bertarung di berbagai laga kualifikasi Piala Dunia. Artinya, Hilgers masih berpeluang hadir di pertandingan-pertandingan berikutnya, bukan? Kalau kalian penggemar Hilgers, ini memang momen susah move on. Tapi, kesehatan pemain tentu prioritas, bukan? Mungkin absennya Hilgers kali ini justru bisa jadi momen pemain-pemain lain untuk unjuk gigi di sektor pertahanan timnas. Selain itu, kabar baiknya, timnas Indonesia tetap punya amunisi segar dengan kehadiran Kevin Dix, pemain naturalisasi yang akhirnya siap membela Garuda. Erick Thohir sendiri memastikan di Instagram, Kevin Dix siap membela timnas Indonesia melawan Jepang. Dengan gaya khasnya, Erick menambahkan emoji api, tentu memancing antusiasme fans yang sudah lama menunggu debut Dix di timnas. Bagaimana menurut kalian? Siapkah Kevin Dix menjadi pilar baru pertahanan timnas? Dan haruskah Hilgers diprioritaskan di laga-laga berikutnya setelah pemulihan? Coach Justin kritik Asnawi, dia layak tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga kontra Jepang. Halo, pecinta sepak bola Indonesia. Ada berita panas nih tentang Coach Justin dan kritik pedasnya untuk bek kanan andalan kita, Asnawi Mangkualam. Kali ini, Coach Justin tidak segan-segan menyoroti keputusan Asnawi pindah dari Liga Korea ke Liga Thailand dan bagaimana itu mungkin merugikan perkembangan karirnya. Jadi, apakah benar Asnawi layak dicoret dari daftar pemain untuk laga berat melawan Jepang? Menurut Coach Justin, langkah Asnawi pindah ke Liga Thailand adalah keputusan yang kurang tepat. Gua bilang ke dia waktu dia mau pindah dari Korea ke Thailand, I don't think this is a good idea. Ujarnya, mengungkapkan bahwa tantangan di Liga Korea lebih intens dan bisa mendorong Asnawi jadi pemain yang lebih baik. Liga Thailand, katanya, kurang kompetitif dibandingkan Korea, di mana Asnawi sempat menghadapi lawan-lawan tangguh setiap minggunya. Nah, buat kalian yang suka main tebak-tebakan soal strategi, coba jawab nih, siapa yang menurut kalian pantas gantikan Asnawi? Coach Justin punya daftarnya. Menurutnya, di sayap kanan timnas kita sudah ada nama-nama solid seperti Sandy Walsh, Rizky Ridho, Yakob Sayuri, dan juga pemain baru Raiders, yang layak diberi kesempatan. Menurut Justin, mereka mungkin bisa menghadirkan energi baru untuk pertandingan-pertandingan berat seperti melawan Jepang dan Arab Saudi. Namun, apakah Coach Justin terlalu keras? Bagi beberapa orang, kehadiran Asnawi di Liga Thailand bisa jadi langkah untuk memimpin permainan dari perspektif yang berbeda. Tetapi, Justin menyoroti bahwa sejak pindah ke Thailand, performa Asnawi terlihat menurun, seolah kehilangan ketajaman yang dulu ia tunjukkan di Korea. Bisa jadi, keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memasukkan Asnawi dalam laga Jepang adalah keputusan berdasarkan performa yang menurun ini. Apakah layak untuk tidak dipanggil? Iya, gua masih bisa terima, ditambah Coach Justin dengan tegas. Ia juga berharap Shin Tae-yong akan mempertimbangkan opsi baru, memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang mungkin bisa menghidupkan lini sayap kanan. Buat yang akan nonton di Gelora Bung Karno atau dari layar kaca, yuk, suarakan dukungan untuk Garuda. Pertandingan ini bukan hanya soal menang atau kalah,
tapi juga kesempatan untuk menunjukkan kalau Indonesia punya potensi besar di kancah Asia. Nah, kalau kamu fans Asnawi, gimana? Setuju gak dengan pendapat Coach Justin? Bukan soal meragukan kemampuan Asnawi, tapi ini tentang memilih tantangan yang lebih sulit untuk meningkatkan kualitas permainan. Jadi, siapakah yang akan kalian soraki di laga nanti? Beralih berita selanjutnya, prediksi starting lineup timnas Indonesia untuk hadapi Jepang dan Arab Saudi. Dengan absennya Messi Hilgers yang fokus pemulihan cedera, Shin Tae-yong punya tantangan besar untuk meracik formasi solid yang mampu menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia pada 15 dan 19 November 2024. Untungnya, Garuda masih punya sejumlah pemain tangguh untuk mengisi celah yang ditinggalkan Hilgers. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah memastikan bahwa Kevin Dix siap tampil di laga melawan Jepang. Dengan tambahan Dix, lini belakang timnas Indonesia diharapkan bisa lebih kokoh menghadapi serangan lawan. Perakiraan starting 11 timnas Indonesia, formasi 3-4-3. 1. Penjaga gawang, Martin Paes. Di posisi kiper, Martin Paes jadi andalan di bawah Mistar. Pengalamannya di FC Dallas membuatnya siap mengawal gawang timnas dari serangan-serangan cepat Jepang dan Arab Saudi. 2. Lini belakang, Kevin Dix, Jordi Amat, Jay Itzes, Justin Hubner, Rizky Ridho. Absennya Hilgers membuka peluang bagi formasi baru di lini belakang. ST bisa menurunkan kombinasi Dix yang bertenaga bersama Jordi Amat dan Jay Itzes dari Venezia. Sementara Justin Hubner dan Rizky Ridho menambah kekuatan dengan kemampuan mereka membaca pergerakan lawan. 3. Lini tengah, Kelvin Verdong, Tom Haye, Nathan Choeaon, Sandy Walsh. Posisi gelandang sayap diisi oleh Kelvin Verdong di sisi kiri dan Sandy Walsh di kanan. Di sektor tengah, Tom Haye dan Nathan Choeaon siap mengatur ritme permainan, mengalirkan bola dengan akurasi dan visi yang tajam. 4. Lini depan, Rafael Struijk, Jakob Sayuri, Ragnar Oratmangoen. Untuk lini serang, Rafael Struijk beroperasi di sayap kiri dan Jakob Sayuri di kanan. Di posisi ujung tombak, Ragnar Oratmangoen akan mencoba memaksimalkan peluang dan menerobos pertahanan lawan dengan kecepatannya. Cadangan berbahaya. Di bangku cadangan, timnas masih memiliki opsi brilian seperti Egy Maulana Fikri, Justin Hubner, Jordi Amat, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand yang bisa masuk untuk menambah daya gedor. STY punya fleksibilitas untuk melakukan pergantian strategis jika pertandingan berlangsung ketat. Gambaran formasi, 3-4-3. Kiper, Martin Paes. Back, Kevin Dix, Jay Itzes, Rizky Ridho. Tengah, Kelvin Verdong, Tom Haye, Nathan Choeaon, Sandy Walsh. Depan, Rafael Struijk, Jakob Sayuri, Ragnar Oratmangoen. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Kevin Dix diharapkan bisa menambah stabilitas di lini belakang. Dukungan para penggemar di SUGBK juga akan jadi kekuatan tersendiri bagi Garuda. Timnas Indonesia punya kesempatan besar untuk membuat kejutan di kualifikasi ini. Bagaimana menurut Anda Sobar Garut? Tulis di komentar. Bintang Eropa sudah di Jakarta, siap lawan Jepang dan Arab Saudi. Kejam timnas Indonesia di sanksi FIFA Rp358 juta. Sudah beli tiket ke Jakarta, Kevin Dix siap debut lawan Jepang. Sudah beli tiket ke Jakarta, Kevin Dix siap debut lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026? Kabar menggembirakan bagi para pecinta sepak bola tanah air. Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia-Denmark yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya, dilaporkan sudah memesan tiket menuju Jakarta. Penggemar timnas Indonesia yang penasaran menantikan aksi sang pemain berdarah Ambon ini kemungkinan bisa melihat debutnya melawan Jepang dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Rencana kedatangan Dix ramai dibicarakan di media sosial setelah akun BlitzNews_Football mengunggah informasi mengenai penerbangannya dari Copenhagen, Denmark ke Jakarta. Ia dijadwalkan terbang dengan Qatar Airways pada Senin, 11 November 2024, pukul 15 waktu setempat atau pukul 21 WIB, dan diperkirakan tiba di Jakarta pada Selasa 12 November. Menurut laporan, proses perpindahan Federasi Kevin Dix telah rampung, dan ia dipastikan bisa masuk skuad Garuda untuk laga melawan Jepang pada 15 November 2024. Meski demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan komentar lebih hati-hati terkait kepastian penampilan Dix. Alhamdulillah, Kevin Dix sudah mengucapkan sumpah sebagai WNI untuk memperkuat timnas Indonesia, ujar Erick. Namun, kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut untuk memastikan ia benar-benar siap tampil lawan Jepang.
Meski secara peringkat FIFA Jepang lebih unggul, peringkat 15 dunia, dengan kehadiran pemain baru seperti Dix, para penggemar berharap kekuatan timnas bisa terangkat dalam laga ini. Kejam timnas Indonesia disanksi FIFA Rp358 juta jelang hadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang dua laga berat menghadapi Jepang dan Arab Saudi, timnas Indonesia mendapat kabar pahit, sanksi dari FIFA sebesar Rp358 juta. FIFA menilai timnas Indonesia telah melanggar sejumlah aturan dalam beberapa laga sebelumnya pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laporan terbaru dari Komite Disiplin FIFA, timnas Indonesia menerima 4 sanksi akibat pelanggaran dalam pertandingan melawan Australia, Cina, dan Bahrain yang terjadi antara September dan Oktober 2024. 1. Pelanggaran waktu kick-off. Pada laga melawan Australia di Jakarta, 10 September 2024, Indonesia dianggap telat memulai pertandingan. FIFA kali ini hanya memberi peringatan. 2. Telat kick-off lawan Cina. Pertandingan melawan Cina, 15 Oktober 2024, kembali disorot karena keterlambatan kick-off, dengan sanksi denda sebesar 10.000 franc Swiss, CHF, atau sekitar Rp179 juta. 3. Protes berlebihan manajer timnas. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, yang memprotes wasit saat Indonesia ditahan imbang Bahrain, 10 Oktober 2024, mendapat kartu merah. Akibatnya, ia dilarang mendampingi tim selama 1 laga dan didenda 5.000 CHF atau sekitar Rp89,5 juta. 4. Asisten pelatih Kim Jong-jin juga diskors. Asisten Shin Tae-yong, Kim Jong-jin, juga dijatuhi sanksi karena protes yang sama dalam laga Bahrain versus Indonesia. Ia dilarang mendampingi tim selama 4 laga serta dikenakan denda 5.000 CHF atau sekitar Rp89,5 juta. Jika dihitung, total sanksi yang dijatuhkan mencapai Rp358 juta. Meski terasa cukup besar, PSSI memiliki opsi mengajukan banding ke Komite Disiplin FIFA untuk beberapa pelanggaran ini. Menanggapi sanksi ini, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyatakan PSSI akan mematuhi keputusan FIFA. Arya juga menyebut PSSI akan melakukan evaluasi terkait beberapa kejadian, terutama dalam hal disiplin waktu saat kick-off. Kita patuh saja ya terhadap denda yang diberikan oleh FIFA. Apalagi memang kita perlu evaluasi dan perbaiki diri, seperti masalah telat kick-off, ucap Arya. Ia juga mengakui bahwa insiden Sumarji adalah bentuk upaya manajer untuk menjaga agar pelatih Shin Tae-yong tidak terkena sanksi lebih besar. Secara keseluruhan, timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kelima grup C dengan 3 poin hasil dari 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Indonesia akan menjamu Jepang pada Jumat 15 November dan Arab Saudi pada Selasa 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jepang saat ini memimpin klasemen sementara dengan 10 poin, sementara Arab Saudi di posisi ketiga dengan 5 poin. Dua laga ini akan menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda, yang perlu mengoptimalkan peluang di kandang untuk mencapai target finish di posisi 4 besar grup C. Meski peluang mungkin tak sebesar lawan-lawannya, dalam sepak bola selalu ada peluang untuk kejutan, dan para supporter berharap Indonesia bisa tampil maksimal. Pemain Abroad sudah di Jakarta, siap lawan Jepang dan Arab Saudi. Suasana di Jakarta mulai terasa semarak dengan kedatangan para pemain Abroad timnas Indonesia yang akan bergabung untuk pemusatan latihan, TC, jelang laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi. Di antaranya adalah Sandy Walsh, yang baru tiba dari Belgia, dan langsung membawa semangat ke tengah tim. Sandy Walsh, yang merumput di Mechelen, menjadi pemain ketiga yang tiba setelah Martin Paes, kiper FC Dallas, dan bek tangguh Wolverhampton, Justin Hubner. Kehadiran mereka terasa semakin menghidupkan persiapan tim jelang laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Jumat 15 November melawan Jepang, serta melawan Arab Saudi 4 hari setelahnya. Martin Paes mencuri start lebih awal dengan tiba di Indonesia pada Rabu 6 November. Sebelum bergabung dengan skuad Garuda, kiper yang bermain di Major League Soccer, MLS, ini memutuskan untuk menikmati Bali. Mungkin Paes paham bahwa tak ada salahnya bersantai sejenak sebelum aksi di bawah mistar dalam pertandingan yang bakal memacu adrenalin. Di akun Instagram, Paes membagikan momen seru bersama Sandy Walsh yang baru saja tiba. Ia menulis, Sandy Walsh is here, dilengkap dengan video Walsh yang menyapa semangat. Iya, selamat datang, teman sekamar. Momen ini tak pelak mengundang senyum dari para fans, membuktikan, kekompakan bukan cuma di lapangan, tapi juga dalam keseharian mereka. Justin Hubner, bek Wolverhampton yang sempat absen pada laga sebelumnya, juga sudah tiba di Indonesia.
Ia dan Paes bahkan sempat bertukar jersey klub. Paes memberikan jersey Dallas nomor 30, sementara Hubner menghadiahkan jersey Wolves bernomor 67. Saling tukar jersey ini mungkin simbol bahwa mereka sudah siap bertempur untuk bendera merah putih. Selain para pemain abroad, bintang muda Marcelino Ferdinand dari Oxford United, Ivar Jenner FC Utrecht, dan sejumlah pemain Liga 1 juga terlihat telah tiba dan bergabung di Jakarta, dan sisanya akan menyusul ke Jakarta dikarenakan kepadatan jadwal klubnya. Kehadiran mereka menandakan dimulainya TC Timnas Indonesia, yang dipimpin pelatih Shin Taeyong dengan fokus persiapan menghadapi dua laga besar grup C. Posisi Indonesia di grup C memang belum sepenuhnya aman, berada di peringkat kelima dengan raihan 3 poin dari 1 kekalahan dan 3 hasil imbang. Dengan 6 laga tersisa, 2 pertandingan kandang ini bisa jadi kunci jika ingin memenuhi target PSSI untuk finish di 4 besar klasemen. Momen kedatangan pemain-pemain abroad ini tentu membuat para pendukung Garuda semakin optimis. Jika saja para pemain bisa menyatukan kekompakan di luar lapangan dengan strategi jitu di dalam lapangan, bukan tak mungkin timnas Indonesia bisa memberi perlawanan tangguh pada Jepang yang belum terkalahkan. Siapkan diri menyanyikan lagu kebanggaan di GBK atau menyemangati dari layar kaca, karena inilah waktunya Garuda memperlihatkan tajinya.